Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 26 ayatnya yang ke-23. Judul renungan kita, bibir manis hati jahat. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memperhatikannya. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Saudara, hati menjadi sentra kehidupan seorang manusia. Terlebih, kita orang-orang yang percaya, hati menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Mengapa saudara-saudara sekalian? Seperti tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati itu salah satunya mengapa hati begitu penting adalah karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu berasal dari hati. Apa yang kita pikirkan berasal dari hati. Terlebih, apa yang kita ucapkan juga berasal dari hati. Maka penting sekali hati kita itu adalah hati yang baik. Supaya ketika hati kita baik, yang terpancar dalam kehidupan kita adalah yang baik juga. Ketika hati kita baik, kata-kata kita juga baik. Kalau sampai ada orang yang berkata-kata tidak baik, berarti ada masalah dengan hatinya. Tapi besar kemungkinan juga saudaraku, ada orang yang kata-katanya manis, tapi sebenarnya hatinya jahat. Ini adalah orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Saudaraku, periuk yang pecah berarti periuk itu tidak akan berguna lagi. Pecahannya hanya akan dibuang, tidak akan menjadi manfaat, tidak akan menjadi berkat. Meskipun pecahan periuk itu disalut oleh perak di luar kelihatan baik saudara, tapi tetap barang itu tidak akan berguna sebagaimana mestinya, tidak bisa dipakai lagi. Dan suatu kali orang akan mengetahui bahwa perak itu hanya menyalut bagian luar dan aslinya di dalam hanyalah pecahan periuk yang tidak berguna. Begitulah orang yang kata-katanya manis tapi hatinya jahat. Mungkin bisa jadi orang yang di sekitar kita mendengar kata-kata kita yang manis, kelihatannya mereka senang saudara-saudara. Tapi suatu kali nanti, apa yang kita tutupi dengan hati kita yang jahat, yang kita tutupi dengan kata-kata manis kita, suatu hari akan terbukti. Dan yang pasti saudaraku, kata-kata manis hati jahat itu tidak akan pernah menjadi berkat. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang kelihatan manis, itu tidak akan membuat hati kita tenang. Dan tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan orang yang berkata-kata manis tapi hatinya jahat. Orang yang di luar kelihatan baik tapi motivasinya tidak benar. Tuhan tidak akan pernah memberkatinya. Maka saudara, seturut dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti firman Tuhan katakan tadi di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita jaga hati kita seturut dengan firman Tuhan. Dengan demikian, hati kita semakin hari oleh kuasa Roh Kudus semakin dimurnikan, semakin dibersihkan, dan apa yang terpancar dari kehidupan kita adalah hal yang baik. Jangan sekali-kali saudara memiliki hati yang jahat, bibir yang manis. Mungkin orang di sekitar kita tidak tahu, tapi kita tahu dan Tuhan tahu. Di dalam 1 Samuel pasal yang 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini ingin memberitahukan, memberi peringatan kepada kita saudara. Pentingnya kita menjaga hati karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Meskipun kita bisa menutupi keburukan hati kita, tapi Tuhan bisa melihatnya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga hati kita sedemikian rupa dengan rajin belajar firman Tuhan.
maka apa yang terpancar dalam kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, itu adalah benar-benar baik, akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.